Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update greenhouse di program Kampung Herbal Rumah Hijau Indonesia. Nah, hari ini teman-teman seperti biasa, memang jadwal rutin ya, sepekan sekali weekend antara Sabtu pagi atau Minggu pagi kita kerja bareng-bareng ya, kerja bareng-bareng, merapikan agendanya ya, merapikan propagasi atau pembibitan, memperbanyak terus tanaman herbal setiap saatnya. Juga kegiatan memperindah ya, atau mempercantik area-area di sekitar greenhouse ini. Di sini ada Pak Masud sedang merapikan area sisi luar greenhouse. Ini sebenarnya awalnya semak. Nah, ini dirapihin sama Pak Masud. Ini ditanami terubuk ya Pak ya, tanami terubuk, pohon terubuk. Tanaman terubuk ini sebenarnya tanaman pangan ya, tanaman pangan ada dari teman-teman yang donasi ya, biar nanti sebagai salah satu sarana edukasi juga bahwa pengenalan di sektor tanaman pangan. Nah, terubuk ini tanaman yang udah jarang yang sulit didapat sebenarnya, dan harganya mahal. Biasanya digunakan sebagai sayuran buah sayuran besan ya, atau di hari-hari tertentu ya, kayak hari Idul Fitri ya mungkin ya. Ini tekstur tanahnya emang keras banget, lengket, keras karena tanah merah campur puing-puing sama sampah. Ini butuh tenaga yang luar biasa sama keinginan yang kuat buat ngerapihin lahan sisi yang sini. Ini nanti rencananya tanaman terubuk, mungkin juga tanaman talas, tanaman pangan. Nah, terus kita masuk masih di area luar. Ini ada pohon-pohon bunga ya, atau tanaman-tanaman bunga. Ini ibu-ibunya yang berinisiatif dalam rangka untuk mempercantik sisi luar greenhouse agar terlihat lebih menarik ya, kalau nanti sudah mulai dikunjungi oleh komunitas-komunitas atau dari institusi atau lembaga pendidikan yang ingin berkunjung untuk belajar di dalam. Ini macam-macam ya. Sini ada pohon kelor, sengaja ditanam di tanah lepas biar dia tumbuh besar dan untuk indukan. Ini ada pohon tin. Ini rata-rata di sini nih memang tanaman-tanaman yang donasi dari teman-teman member ya, komunitas Rumah Hijau Indonesia dan warga sekitar. Itu, tapi kebanyakan sih memang dari luar ya, dari luar lingkungan ya. Alhamdulillah mereka kontribusi terus berdonasi, memberikan benih-benih atau bibit-bibit tanamannya. Ini tin green Jordan. Ini ada, kalau nggak salah ini pohon jambu ya, jali merah kalau nggak salah. Ini kelor juga, ini benihnya dari Sulawesi waktu itu. Ini ada bunga telang. Bunga telang sengaja taruh di luar biar siapapun nanti atau warga yang ingin berkebutuhan terhadap bunganya, untuk teh, untuk apapun ya, bisa silahkan petik sendiri. Itu, ini ada jintan variegata, ini herbal ya. Ini juga ada pegagan atau apa ya, untuk kesehatan juga ya. Ini juga bunga zinnia. Ini ada tanaman-tanaman herbal, seledri, ini apa ya, terong kok, ini tanaman pangan, lemon, cabai, daun apa ya, lupa, daun suji atau daun pandan, kemangi. Nah, ini Bunda Fatimah. Nah, beliau ini salah satu pegagas juga yang memperindah area-area luar. Ada aloe vera atau lidah buaya, kita sering mengenalnya ya. Nah, ini sebagian memang ditanami tanaman obat atau herbal dan tanaman pangan. Ini ada terong juga ada beberapa jenis. Ini bunga telang, tomat. Ini okra, red okra atau okra merah. Ada okra hijau juga, ini kalau nggak salah okra hijau. Cabai, ini ada keropot, tanaman herbal juga. Paya ini mungkin lebih sering dilalap ya kalau untuk daunnya. Buahnya dikonsumsi sebagai pakan buah.
Tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwa tanaman paya juga bisa dikategorikan sebagai tanaman herbal, karena nih daunnya juga bermanfaat ya. Kalau nggak salah untuk penambah darah juga atau apa gitu ya. Nah ini teman-teman yang lebih paham juga nih. Okra merah, terus ada terong lalap atau terong hijau, dia bulat ya. Nah ini dia. Kalau yang ini terong, ya bang, ini terong ungu panjang. Nah ini panjang ya, panjang nih. Ada lagi yang bulat tuh ya. Nah ini cukup menarik ini, mungkin nggak umum ya. Nah ini bulat terongnya, terong ungu tapi bulat. Nah itu ada ini rekan-rekan ibu-ibu ini yang kreatif menanam di area sisi luar greenhouse. Memang sengaja di sini bebas ditanami tanaman herbal, tanaman sayur, pangan, umbi-umbian, atau mungkin tanaman ya pak. Ini lemon, serai merah kalau nggak salah ini. Dan ini juga ada beberapa tanaman herbal lainnya di sini. Nah ini, sip. Nah fokus dengan tanaman herbal sebenarnya teman-teman ada di area dalam. Coba kita lihat ke dalam. Jadi fokus greenhouse dalam ini adalah memang fokusnya tanaman-tanaman herbal. Nah ini ada teman-teman ya, bapak-bapak dan anak muda, masih muda ya Dan? Ya, ini pada Pak Madani, Bang Juki, Pak Dayat, Bang Dani, di luar Pak Masuk. Nah ini salah satu ibu-ibu yang memang concern di sisi luar greenhouse, Bu Fatimah ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memang di sisi luar ini berbagai macam tanaman, aneka tanaman memang untuk mempercantik, ke tanaman bunga. Terus ada juga sayuran buah, sayuran daun, ada herbalnya juga. Dan ada beberapa jenis tanaman yang dia bisa dikategorikan tanaman sayuran juga, tanaman herbal juga, Bun ya. Iya. Nah, beliaulah yang lebih paham. Nah ini kegiatan propagasi dari teman-teman, fokusnya memang tanaman herbal. Jadi kita di sini racik media tanam sendiri ya. Dari racikannya sih sederhana, sebenarnya tanah merah juga kita dapat dari luar sana ya, dari sisi luar area greenhouse kita manfaatkan. Terus campurannya, mixnya dengan sekam mentah, sekam bakar, ada juga koko apa tuh ya, serbuk kulit kelapa, ekofiber apa koko apa ini, ekofiber ya, yang dari serbuk kulit kelapa. Nah ini sedang propagasi atau budidaya tanaman herbal Amian. Yang ini juga ada berbagai macam. Nah ini mah hanya sementara, kita manfaatkan aja. Ada benih sayuran apa nih, pokcoy ya, kita sebar aja sementara aja. Ini ada saga. Nah ini juga ini racikan media tanam ya. Jadi teman-teman yang perlu ketahui di sini kegiatannya, kalau sehari-hari memang rutin penyiraman ya, ada penyiraman, pengontrolan ya, pengecekan gitu ya. Kalau sepekan sekali kita kerja bareng-bareng, perapihan, propagasi dan sebagainya, seperti itu. Nah di sini sebenarnya fokusnya untuk rak persemaian, nanti kita kasih plastik UV agar apa? Agar sinar atau cahayanya stabil, suhunya juga stabil, enggak overwater juga ketika hujan. Di sini pembenihan, jadi nanti di sini akan ada tray-tray semai. Ini untuk sementara aja, kalau kita belum fungsikan sebagaimana mestinya, kita gunakan dahulu untuk propagasi dulu. Nah, ini aktivitas penyiraman Bang Dani. Ini yang sudah ada sih ya, Miana ya, terus tanaman herbal, empon-emponan, ada apa nih ya, Sansevieria,
Sansevieria ini ada sumbangan dari teman-teman ya, ya kita terima, nanti bisa kita manfaatkan untuk bagian luar karena dia tahan panas kan, dia tahan panas dan fungsinya untuk menyaring kotoran atau udara. Terus ini pohon herbal apa nih, pohon apa, hantap kalau nggak salah. Ini fokus pohon-pohonan sementara ada di sini. Ini yang sudah berhasil, yang belum berhasil juga sebenarnya lebih banyak dari ini. Nah, ini jeruk lemon. Jadi di sini juga tempatnya teman-teman untuk belajar. Nah, ini stok. Ini ditanam kita ya. Ada koko apa namanya, serbuk kulit kelapa, terus seram bakar, seram mentah, ada pupuk kandang campuran untuk sedikit aja, kalau pupuk nggak kita butuhkan banyak-banyak. Jadi tempatnya buat siapa aja sih teman-teman warga yang silakan mau belajar, silakan bergabung, ikut aja sepekan sekali ya kita di sini. Kadang-kadang kita propagasi atau pembibitan banyak, contoh mungkin kita bibit 200, yang jadi mungkin hanya 50 atau 70, sisanya mati. Berarti gagal dong. Ya nggak gagal sih sebenarnya, karena memang di sini adalah sarana bagi teman-teman atau warga untuk belajar. Kita bisa mengidentifikasi sebuah katakanlah kegagalan tersebut, apa yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Contoh mungkin belum berhasil hidup tanamannya yang setelah kita perbanyak ini, mungkin karena terlalu banyak air, overwater, atau mungkin terlalu kekeringan, kurang penyiraman, atau mungkin racikan media tanamnya nggak cocok dengan jenis tanaman tertentu. Kan beda-beda nih. Jadi setiap tanaman itu dia punya karakteristik yang berbeda-beda, walaupun dia sama-sama jenis tanaman herbal, tapi bisa berbeda-beda, nggak sama. Akhirnya teman-teman mencoba, dia cocoknya dengan media tanam yang seperti ini. Dia harus cocok dengan media tanam yang mungkin kadar airnya harus lebih tinggi, seperti porsi tanah merah yang memang dia sifatnya pengikat air gitu. Tapi media tanam seperti ini atau media tanam seperti ini dia punya karakteristik masing-masing yang hanya bisa digunakan untuk beberapa jenis tanaman tertentu. Nah, di sini teman-teman langsung praktek, kita belajar otodidak. Dengan begitu sambil belajar, sambil mencoba, kita akan mengetahui gitu kan, mana yang terbaik untuk jenis tanaman ini, A, B, dan C, seperti itu. Jadi kita nggak teori, kita langsung praktek di sini seperti itu. Ini sumbangsih dari Bu Masudah ya, salah satu pengurus kampung herbal juga, member Rumah Hijau Indonesia, dan warga kita juga di sini nyumbang. Ada berapa nih air? 1, 2, 3. Di luar itu untuk digunakan buat nyiram, buat apa tuh namanya yang ini, buat ya orang-orang yang lewat mau bersih-bersih kaki, tangan, cuci muka silakan. Nah, ini untuk keran untuk nyuci-nyuci, nyiram-nyiram yang manual ya, pakai ini nih. Nah, ini sini. Mau langsung siram ya pakai keran yang itu, pakai selang langsung siram. Kayak yang dilakukan sama Bang Dani itu. Nah, kita menggunakan parannya 75% untuk meredam panas, tapi kalau lagi cuaca panas ya di dalam juga berasa suhunya cukup panas juga. Makanya butuh effort yang rutin dan lebih juga untuk menjaga kestabilan dan kehidupan tanaman yang ada di dalamnya. Ini sebenarnya fungsinya nih adalah box pengomposan atau pembuatan kompos yang bisa kita dapatkan sampah-sampah daunnya dari sisa-sisa. Ini belum terisi, ini juga belum. Jadi ada sampah-sampah daun ya, kita buang aja di sini. Mungkin nanti dia pembusukan secara alami, kita kasih cacing atau mol, mikroorganisme lokal, atau dengan cairan lindi untuk untuk mengurai secara alami ya. Mengurai secara alami, dia terfermentasi secara alami. Prosesnya memang lebih lama daripada yang non alami itu ya, untuk proses fermentasinya atau proses menjadi dia sebagai kompos dan layak untuk digunakan. Seperti itu. Kalau kita timbun tadinya tingginya memang segini ya, lama-lama dia menyusut ya, menyusut seperti itu, karena dia semakin padat. Nah, prinsipnya adalah
daripada sampah daun ini kita buang dan jadi sampah atau dibakar mencemari udara dan lingkungan, ya lebih baik kita buat kompos saja. Kalau dia sudah jadi kan kita bisa gunakan untuk berbagai jenis tanaman yang kita tanam di sini, seperti itu teman-teman. Itu. Nah, ini tanah merah ini tadinya kan memang ini dasarnya adalah bekas puing-puing sama sampah plastik. Jadi sudah kita uruk ya sesuai dengan perkiraan dia bakal amblas jadi ditiban lagi dengan tanah merah gitu. Nanti kita uruk lagi pakai surutan kayu biar kalau hujan tuh nggak bacek atau lengket diinjak gitu. Nah, ini sih prosesnya memang karena ini program jangka panjang. Harapan kami adalah ini nggak akan terputus, aktivitas atau kegiatan positif ini nggak terputus, terus berjalan seperti itu ya, berkelanjutan terus. Jadi banyak manfaat yang nantinya akan kita rasakan ya untuk warga sekitar seperti itu. Memang perlu kesabaran ya, kita juga yang mengerjakan juga teman-teman ini sumbangsinya juga dengan sukarela, terus mereka juga meluangkan waktu, tenaga, bahkan juga materi juga memberikan juga. Jadi teman-teman dan warga lebih bersabar aja untuk menantikan atau menunggu hasil dari proses yang sedang kita lakukan saat ini, seperti itu ya. Seperti tadi saya bilang gitu kan, ketika pembibitan dilakukan juga nggak semuanya jadi tanaman, banyak yang mati juga. Akhirnya kita coba lagi dengan cara baru, kita coba lagi dengan teknik baru, dan untuk menumbuhkan satu tahapan pembibitan itu kan sampai dia keluar akar rata-rata 1 bulan, tapi dia akar muda bukan akar kuat. Jadi kita 1 bulan itu kita nggak bisa langsung memberikan ke, katakanlah, ke warga atau penerima manfaat, karena daripada nanti mati kan akarnya masih muda belum kuat. Lebih baik ya kita pertahankan dulu di sini hingga akar kuat, hingga benar-benar layak untuk bisa diberikan kepada penerima manfaat, seperti itu. Nah, ini bagus nih, ada tanaman-tanaman bunga ini, jadi mengundang kupu-kupu, terus lebah tewul ya, lebah tewul atau kelanceng namanya. Dia kecil-kecil, dia memanfaatkan sari-sari di bunga ini, jadi ekosistemnya jadi lebih baik, seperti itu. Ini apa, jeruk lemon variegata. Ini pohon jambu biji, tapi dia kecil ya, buahnya sejempol-jempol. Ya itu aja teman-teman yang bisa kami sampaikan ya, progresnya untuk sementara ini dari program pemberdayaan masyarakat Kampung Herbal Rumah Hijau Indonesia bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan di Dompet Duafa dan juga mitra. Terima kasih, itu saja. Mohon supportnya terus dan mohon bersabar juga untuk menunggu hasil dari program jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.